Karena ikhlas ini merupakan salah satu syarat diterimanya suatu amalan. Ya. Syarat yang pertama dalam beribadah kepada Allah SWT adalah mengikhlaskan amal, mengikhlaskan ibadah. Wahia arba'atun, dan di sini ada 4 hal. Nisfuha syarton sihah, setengahnya itu syarat sahnya amalan. Yang pertama tadi apa? Ikhlas. Kemudian waswab, dan sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa ammal awwal faqad araftuhu wa amma shawab fa huwa muwafaqatul amali sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang pertama sudah dijelaskan oleh beliau. Adapun yang kedua, as-shawab adalah sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nisful akhar, adapun bagian yang lain syarat kesempurnaan. Jadi yang kedua tadi, yang pertama tadi syaratnya ikhlas, kemudian sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, syarat untuk sempurnanya amalan tersebut. Ya, sudah diterima oleh Allah SWT, tapi supaya lebih sempurna maka harus terpenuhi syaratnya. Yang pertama apa? Al-akhdhu bil quwwah wal musara'ah, yaitu dia harus benar-benar konsisten dan benar-benar bersegera untuk melakukan amalan tersebut. Ini akan menjadikan amalan tersebut sempurna, pahalanya akan sempurna. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Khudhu ma atainakum biquwwah." Ambillah apa yang kami datangkan kepada kalian dengan kuat, dengan sungguh-sungguh. Fakhudha biquwwatin wa'mur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha. Maka ambillah dengan kuat dan perintahkan kaummu agar supaya mereka beramal dengan sebaik-baiknya. Jadi dalam beribadah kepada Allah SWT perlu kita memperhatikan 4 hal ini. Yang pertama ikhlas, kemudian yang kedua adalah sesuai dengan petunjuk Nabi SAW, kemudian yang ketiga dia harus benar-benar berpegang teguh, konsisten, wal musara'ah, dia harus segera untuk melakukan, berlomba-lomba dalam melakukan amalan tersebut. 4 hal inilah yang akan menjadikan kualitas amal, kualitas pahala di sisi Allah SWT semakin baik. Ikhwan dan akhwat, Bapak Ibu yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mendirikan salat, kemudian membayar zakat, dan itulah agama yang lurus. Zakat di sini bukan zakat fitrah ya, yaitu zakat mal. Apabila sudah mencapai nisab, ya, maka harus dikeluarkan zakatnya. Kemudian beliau menjelaskan di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala memberitakan bahwasannya Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka harus berpaling dari seluruh agama menuju agama Islam. Kenapa sebabnya? Karena hanya agama Islam yang Allah ridhoi. Walan tarda innad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Banyak agama di dunia ini, tapi yang Allah ridhoi, yang Allah terima hanya Islam. Ini harus kita yakini, Bapak Ibu. Enggak boleh kita ragu. Ya. Karena agama Islam adalah agama tauhid. Ya, agama yang mentauhidkan Allah, hanya menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu dinul millah hanifiyah samhah.
Karena agama Islam adalah agama yang hanif, yang bersih dari kesyirikan. Audinul ummatil qaimah bil haq, atau agama umat yang lurus, yang benar. Wa hadza tamyizun lil ummah islamiyah bi aqaidiha wa sulukiha an umamil kufri li anna dzalika maqsadun min maqasidi bi'tsati nabawiyah. Ini merupakan keistimewaan bagi umat Islam, ya. Agama Islam ini dengan diakhiri, dengan ditutup oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, ini adalah keistimewaan bagi umat Islam dengan keyakinan-keyakinannya, begitu juga dengan akhlaknya dibandingkan dengan umat-umat yang lain. Dan ini merupakan tujuan dari tujuan diutusnya para nabi.